Baik, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman berbasis objek, yang mana proyek kami ini yaitu sistem parkir otomatis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Triandi Chandra Mulia dengan NIM 24085611117. Baik, perkenalkan saya Rahmat Dhani dengan NIM 240856164. Nama saya Inyaman Mahendra Berkesit dengan di belakang 135. Baik, saya Dani dengan akhiran NIM 064 akan mendemokan sistem parkir otomatis kami sebagai operator. Di sini kita akan masukkan username terlebih dahulu yang sudah diatur sebelumnya di database. Baik, di sini merupakan tampilan dari dashboard sistem parkir kami, ya, yang mana pada bagian slot parkir berwarna hijau yaitu slotnya kosong, yang warna kuning slotnya VIP, dan berwarna merah yaitu slotnya terisi, dan juga yang warna abu slotnya maintenance. Lalu juga di bawahnya terdapat transaksi hari ini, yang terdapat juga tiket, plat nomor, jenis, slot, waktu masuk, dan juga statusnya. Terdapat juga statistik hari ini, terdapat total slot, terisi, tersedia, dan juga pendapatan. Kita akan mencoba untuk enter kendaraan terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan mencoba untuk enter kendaraan. Di sini kita akan memasukkan plat nomor kendaraannya. Contohnya DK1234 ABC. Di sini kita juga bisa memilih jenis kendaraannya, motor, mobil, bus, dan juga truk. Di sini kita akan coba untuk mobil. Di sini kita bisa memilih zona reguler dan juga zona VIP. Kita mencoba VIP. Dan di sini sistem akan langsung memilih slot terpilihnya, yaitu di zona B VIP, yang mana itu adalah zona terdekat untuk parkir. Kita akan coba simpan dan cetak tiket. Dan tiket berhasil disimpan. Terdapat kode tiket dan juga info kendaraan. Status di slot parkirnya berubah menjadi merah karena sudah terisi. Baik, kita akan mencoba untuk exit kendaraan. Di sini kita bisa memasukkan kode tiket tadi dan juga plat nomornya. Di sini kita akan memasukkan plat nomor. Terdapat informasi kendaraannya, plat nomor, jenis kendaraan, slot parkir, waktu masuk, dan juga durasi. Di sini kita bisa memasukkan kode member untuk mendapatkan diskon. Kita akan memasukkan kode member Dani. Dan kita mendapatkan potongan harga sebesar 10%. Sini kita bisa metode pembayarannya cash dan juga e-wallet. Terdapat dan kita mendapatkan struk pembayaran parkir. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Mahyana dengan di belakang 135 akan mendemokan sebagai admin. Di sini saya akan login dulu dan login sebagai admin yang sudah kita setel username dan password sebelumnya. Jadi saya login berhasil. Pada tampilan admin di sini ada menu tambahan yaitu manajemen slot, manajemen member, laporan, manajemen user, pengaturan, dan reference data. Sisanya sama seperti operator. Di sini saya akan menunjukkan manajemen slot terlebih dahulu. Pada manajemen slot ini terdapat daftar slot parkir seperti ID, slot, zona, tipe, status. Di sini kita bisa nambah ataupun ngedit. Kita bisa edit nomor slotnya, zonanya apa, statusnya seperti apa, nama slotnya, dan juga kita bisa hapus.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan. Pada laporan kita bisa memfilter laporan apa yang kita lihat dari jenisnya. Yang pertama ada pendapatan harian, transaksi harian, transaksi per member, transaksi per jenis kendaraan. Yang pertama saya akan mencoba pendapatan per harian. Di sini saya akan memundurkan tanggalnya sedikit dan kita pencet generate. Di sini kelihatan jumlah transaksinya berapa. Tanggal 29 kita dapat 2 transaksi, tanggal 31 transaksi, dan tanggal 31 5 transaksi. Di sini ada ringkasannya, total transaksi berapa, total pendapatannya berapa, dan rata-ratanya berapa. Selanjutnya ada transaksi harian. Kita generate. Di sini terdapat data dari tiket, plat mobil atau motor yang masuk, slot kendaraan yang diisi, tanggal masuk dan waktunya, keluarnya juga, dan biaya berapa. Di sini juga ada ringkasannya. Selanjutnya transaksi per member. Kita bisa cek juga. Di sini ada nama member, tayarnya apa, jumlah transaksinya berapa, dan total biayanya. Di sini ada Dani dan nama Dani sebagai member. Selanjutnya ada transaksi per jenis kendaraan. Di sini dibagi menjadi dua data, yaitu motor dan mobil, karena kita backtestnya baru menggunakan mobil dan motor saja. Di sini juga ada tombol print yang kita bisa print. Kita kembali. Ada selanjutnya manajemen user, di mana di sini kita bisa membuat user yang ingin login. Di sini ada admin, kita bisa isi username, password, nama lengkapnya, role-nya apa, emailnya apa, teleponnya apa, dan statusnya gimana. Kita bisa edit juga di sini. Simpan. Di sini juga bisa edit operator. Saya kembali ke selanjutnya, yaitu ada pengaturan. Di sini pengaturan kita bisa mengedit daftar tarif. Di sini ada jenis kendaraannya, zonanya apa, jam satunya berapa, jam tambahannya berapa, kalau menginap berapa, kalau denda hilang berapa. Di sini kita bisa edit-edit juga. Selanjutnya ada info perusahaan yang akan menggunakan sistem parkir ini. Bisa digunakan, misalkan nama perusahaannya apa, alamat perusahaannya apa, telepon perusahaannya berapa. Di sini juga ada kita mengatur diskon dari setiap member dan poin per transaksi yang didapatkan. Tentang ini adalah versi parkir kita. Selanjutnya saya akan terakhir membahas tentang manajemen member. Di sini kita bisa memanajemen member-member kita. Di sini ada kode member, ada nama, ada tier, ada poin, ada telepon, email, dan statusnya. Di sini ada tambah member baru, kita bisa menambah member baru, ada edit, kita bisa edit-edit datanya, dan simpan. Di sini kita bisa tambah member baru, namanya siapa, teleponnya, emailnya, tayarnya apa, poinnya, dan statusnya apa. Di sini benefit membernya ada silver diskon 5%, gold diskon 10%, platinum diskon 15%. Dan poinnya 10 poin per 10.000. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya nama saya Nyoman Trandi Chandra Mulia dengan akhiran NIM 117. Di sini saya akan menjelaskan ERD dari database yang proyek kami telah gunakan. Nah, kenapa sih kami merancang ERD? Jadi supaya kami dapat memodelkan secara visual dari database yang telah kami buat. Nah, pertama dari sistem setting. Nah, pada sistem setting ini terdapat primary key, yaitu pada sistem ID. Lalu terdapat setting key, setting value, description, dan juga update. Selanjutnya ada tarif, di mana primary key-nya itu di set adalah tarif ID. Lalu ada vehicle type, zona type, per hour price, additional hour price, overnight price, lost ticket fine. Lalu selanjutnya adalah tabel user. Nah, pada tabel user, primary key-nya itu di-set di user ID. Lalu pada user terdapat username, password, full name, role-nya itu admin atau operator, terus email, nomor telepon, dibuat dan apakah aktif. Lalu berhubung tabel user berhubung ke vehicle, kendaraan. Nah, pada kendaraan
di set primary key-nya pada vehicle ID. Lalu terdapat nomor plat, tipe kendaraan, nama pemilik, dan juga member ID. Yang dimana member ID ini adalah foreign key dari tabel member. Nah, tabel member primary key-nya itu ada member ID, lalu memiliki member kode, nama, nomor telepon, email, tire-nya ada silver, gold, platinum, terus poin, join-nya kapan, tenggatnya kapan, dan juga apakah aktif. Lalu member juga berelasi ke parking slot, di mana pada parking slot primary key-nya itu slot ID, lalu dapat slot number, zone ID itu sebagai foreign key dari nanti tabel zone, terus slot, tipe slot, dan juga status. Nah, setelah itu ke parking zone. Parking zone primary key-nya adalah zone ID yang memiliki zone name, zone code, kapasitas, dan juga deskripsi. Selanjutnya, tabel terakhir adalah transaksi, di mana memuat 4 foreign key. Lalu primary key-nya itu di transaction ID yang memiliki tiket kode, slot ID, vehicle ID, member ID, entry time, waktu keluar, durasi, tarif, base tarif, diskon, total amount, metode pembayaran, dibayar oleh siapa, lalu foreign key, cashier ID, status, dan poin yang didapatkan. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Presentasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elijah Maverick dengan NIM akhir 111. Di sini saya akan menjelaskan tentang database-nya. Jadi pertama-tama di sini ada activity logs, terus ada financial reports, lalu ada member, ada parking slot, parking zones, system setting, tarif, transaction, user, dan vehicle. Pertama kita akan masuk di activity logs. Jadi di activity logs di sini semua aktivitas yang kita lakukan pada program kita akan tercatat. Misalnya di sini ada login ke sistem, kemudian ada kendaraan yang masuk, kendaraan yang keluar, semua akan tercatat di activity logs ini. Kemudian struktur activity logs ada log ID, kemudian user ID, kemudian ada action, lalu ada table affected, kemudian ada record ID, lalu ada timestamp, dan yang terakhir ada IP address. Ini kita di sini masuk ke member. Jadi di member sini kita akan melihat beberapa informasi mengenai member. Di sini ada member ID, member kode, nama, nomor HP, email, dan lain-lain. Misalnya contoh di sini kita mempunyai member ID 1 dengan kode MBR 2024 1201 dengan nama Ahmad-Yani, nomor HP-nya 0812345003. Kemudian emailnya ahmad.email.com. Terus ada tiernya platinum, poinnya 300. Di situ ada tanggal joinnya, ada tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Kemudian expire-nya 2025 tanggal 1 bulan 1. Lalu kita masuk ke struktur. Jadi pada member, strukturnya ada member ID, member kode, nama, nomor HP, email, tier, poin, tanggal join, tanggal expire, sama aktif atau tidak. Selanjutnya kita lanjut ke parking slot. Jadi pada parking slot ini kita bisa melihat berapa slot parkir yang ada. Di sini kita ada slot ID, slot number, zone ID, slot type, sama status. Jadi pada misalnya contoh untuk slot number A1, jadi ada di zone 1, terus dia tipenya regular, terus statusnya kosong. Kemudian kita masuk ke struktur. Yang bisa kita lihat strukturnya ada nama, slot ID, number, zone ID, slot type, sama status. Kemudian kita lanjut ke
parking zone. Di sini parking zone ada 3 tipe zona parkir. Yang pertama zona A itu regular, kemudian zona B itu VIP, dan zona C itu untuk motor. Kemudian untuk masing-masing zona ada memiliki kapasitas. Misalnya untuk zona regular itu ada 50, zona VIP ada 20, dan zona motor ada 100. Untuk strukturnya seperti yang dapat kita lihat, ada nama, zone ID, zone name, zone kode, capacity sama deskripsi. Selanjutnya ke sistem setting. Jadi pada sistem setting ini kita dapat melihat member-member dan nama-nama perusahaan yang terdaftar. Misalnya pada nomor 1 itu ada, kemudian kita lanjut ke sistem setting. Jadi pada sistem setting ini kita bisa melihat beberapa setting pada program parkir otomatis ini. Contohnya di sini ada company name yaitu parkir otomatis, kemudian address-nya ada Jalan Sudirman, kemudian ada nomor teleponnya, kemudian setting untuk maksimal parkir ada 24 jam, kemudian diskon untuk member silver, kemudian ada juga diskon untuk gold member, kemudian ada diskon untuk platinum member. Kemudian di sini ada poin untuk per transaksi. Jadi untuk poin itu ada 10 per transaksi. Kemudian ada frekuensi backup database-nya. Jadi di backup per hari. Kemudian kita masuk ke strukturnya. Pada bagian ini strukturnya ada setting ID, kemudian setting key, kemudian ada setting value, kemudian ada deskripsi, kemudian ada kapan di-update. Kita lanjut lagi ke bagian tarif. Jadi di sini pada bagian tarif ini kita bisa melihat harga tiap kendaraan, harga parkir tiap kendaraan. Jadi ada motor untuk motor harganya 2.000, kemudian per jam nambah 1.000, lalu jika menginap 15.000, lalu jika tiketnya hilang akan membayar 50.000. Untuk mobil, untuk regular itu 5.000, kemudian per jam nambah 3.000, kalau menginap bayar 40.000, kemudian jika tiketnya hilang akan membayar 100.000. Kemudian untuk bus dan truk itu harganya 10.000, per jam nambah 7.000, kemudian kalau menginap membayar 100.000, jika tiketnya hilang akan membayar 200.000. Kita akan masuk ke bagian strukturnya. Jadi strukturnya di sini ada tarif ID, kemudian vehicle type, kemudian zone type, kemudian ada first hour price, lalu additional hour price, kemudian overnight price, dan yang terakhir lost ticket fine. Kita lanjut ke sini ke transaction. Pada bagian transaction, di sini ada pada bagian transaction akan mencatat semua transaksi yang terjadi pada setiap kendaraan yang masuk dan kendaraan yang keluar. Kita akan masuk ke bagian strukturnya. Jadi struktur pada bagian ini ada transaction ID, kemudian ada ticket code, kemudian ada slot ID, kemudian ada vehicle ID, lalu ada member ID, ada entry time, exit time, kemudian duration hours, kemudian base tarif, lalu ada discount, kemudian ada total amount, lalu ada payment method, lalu ada paid by, kemudian cashier ID, kemudian status, dan yang terakhir point earn. Lanjut, kita akan ke bagian users. Jadi di bagian user ini akan ada beberapa orang yang terdaftar. Misalnya di sini ada yang pertama ada admin dan yang kedua ada operator 1. Sekarang kita akan masuk ke strukturnya. Jadi pada bagian struktur ada user ID, username, password, full name, kemudian ada role, lalu email, kemudian ada phone, lalu ada created ad, dan is active atau tidak. Lanjut pada bagian terakhir yaitu vehicle. Jadi di sini pada bagian vehicle akan mencatat beberapa kendaraan. Pada contoh misalnya ada vehicle ID, kemudian ada plate numbernya B1234 FYZ, lalu kendaraan itu ada kendaraan mobil, lalu mobil tersebut dimiliki oleh Budi Santoso. Sekarang kita akan masuk ke bagian strukturnya. Jadi strukturnya di sini ada vehicle ID, kemudian plate number, lalu ada vehicle type, kemudian ada owner name, dan yang terakhir ada member ID. Jadi untuk database sekian aja dari saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih banyak sudah menonton. Kami dari kelompok 1, kami tutup dengan selamat siang, pagi, dan malam.